Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama sebelum kita mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ajari kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia, mengikuti, melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama menaikkan syukur sembah kami di hadapan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami semua. Terpuji kekal nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema perumpamaan 10 gadis yang terambil di dalam kitab Matius 25 ayat 1-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dari 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, mengingat Kristus bisa datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Mereka harus bertekun dalam iman supaya bila hari dan jam itu tiba, mereka akan diterima oleh Tuhan yang kembali di dalam Matius 25 ayat yang ke-10. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali berarti akan dikucilkan dari kehadiran dan kerajaannya. Yang pertama, yang membedakan kelompok gadis yang bijaksana dengan yang bodoh ialah bahwa yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga, suatu saat yang tidak diketahui oleh tanda-tanda khusus yang jelas di dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Dan yang kedua, melalui perumpamaan ini dan juga di bagian yang lain di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, Kristus menyatakan bahwa sebagian besar gereja tidak akan siaga
pada saat Dia datang kembali. Di dalam Matius 25 ayat 8 sampai ke 13. Dengan demikian, Kristus menyatakan dengan jelas bahwa Ia tidak akan menunggu sampai semua gereja siap untuk kedatangannya. Dan yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa semua gadis itu baik, yang setia maupun yang tidak setia. Sangat terkejut ketika mempelai laki-laki datang di dalam Matius 25 ayat 5 sampai ke 7. Hal ini dengan orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar dan tidak berkaitan dengan mereka yang hidup selama kesengsaraan itu, yang akan mempunyai tanda cukup mendahului kedatangan Kristus pada masa kesengsaraan itu. Dengan mempergunakan serangkaian gambaran di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 46, Yesus menekankan perlunya kesetiaan dan kesiagaan sampai Ia kembali. Perumpamaan mengenai ke-10 gadis ini menekankan perlunya ketekunan dalam iman dan kesiapan rohani, mengingat Dia akan datang pada hari yang tak terduga. Minyak dalam perumpamaan ini melambangkan iman yang sejati, kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. 5 perumpamaan lagi yang menekankan ketekunan adalah perumpamaan penabur di dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan juga perumpamaan pemilik rumah di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 40, dan juga perumpamaan tentang pengawas di dalam Lukas 12 ayat 42 sampai 48, dan perumpamaan pembangunan menara di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30, dan juga perumpamaan garam yang tawar di dalam Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk perenungan-Mu pada pagi hari ini, boleh mengingatkan kami agar kami tetap setia, berjaga-jaga di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lengah ya Bapa dengan hal-hal yang menggoda kami di dalam dunia ini. Biarlah kami selalu berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan kami percaya adalah Allah yang setia, dan kami mau setia seperti Engkau. Dan kami mau bertekun ya Bapa seperti gadis-gadis yang bijaksana yang kami renungkan pada pagi hari ini. Ketika Engkau datang, kami sudah siap. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.